Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal KSMMA Biologi tahun 2024. Soalnya adalah peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer secara global membuat para ahli khawatir akan berdampak pada produktivitas tumbuhan. Sekelompok peneliti melakukan percobaan untuk mengukur pengaruh dari peningkatan kadar karbon dioksida lingkungan terhadap biomasa tumbuhan di lahan pertanian. Hasil yang diperoleh ditampilkan ppd tabel berikut ini. Untuk masa kering tanaman jagung, kadar karbon dioksida lingkungan 91 ppm, 89 ppm, dan pada 1080 ppm. Kemudian gulma, Indian Mellow, 35, 48, 54. Diketahui bahwa gulma Indian Mellow atau Malvaceae mengalami fotorespirasi saat siang hari yang terik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, kesimpulan mana yang tidak tepat? Yang A, peningkatan kadar karbon dioksida menurunkan laju fotosintesis secara signifikan pada tumbuhan C3. Yang B, peningkatan kadar karbon dioksida tidak direspon oleh tanaman yang memiliki PEP karboksilase. Yang C, karbon dioksida merupakan faktor pembatas bagi tumbuhan C3. Yang D, jika faktor lain diabaikan, dampak peningkatan kadar karbon dioksida secara global lebih menguntungkan bagi tumbuhan C3. Atau yang E, jawaban A dan D. Pada tumbuhan C3, fiksasi CO2 dikatalisis oleh enzim Rubisco yang memiliki dua sisi aktif. Yang pertama, sisi karboksilase yang mengikat CO2 sehingga memulai siklus Calvin. Yang kedua, sisi oksigenase yang mengikat O2 sehingga memulai reaksi fotorespirasi. Suhu tinggi akan menginduksi penutupan stomata sehingga membatasi masuknya CO2 dari lingkungan ke mesofil dan keluarnya O2 hasil fotosintesis dari mesofil ke lingkungan. Akibatnya, konsentrasi O2 internal mesofil menjadi lebih tinggi daripada CO2. Pada kondisi ini, Rubisco akan cenderung mengikat O2 sehingga tumbuhan mengalihkan proses fotosintesis menjadi fotorespirasi. Oleh karena itu, CO2 merupakan faktor pembatas fotosintesis bagi tumbuhan C3. Pada tumbuhan C4, perubahan CO2 tidak berpengaruh nyata karena tumbuhan ini memiliki adaptasi terhadap kadar CO2 yang rendah di dalam daun. Fiksasi CO2 pada tanaman ini terjadi di mesofil dan dikatalisis oleh enzim PEP karboksilase yang memiliki afinitas terhadap CO2 jauh lebih tinggi dibandingkan Rubisco. Dengan demikian, fiksasi CO2 tetap berlangsung optimal walaupun kadar CO2 internal daun menurun. Hasil fiksasi CO2 disimpan dalam bentuk asam malat yang dapat dibongkar untuk melepaskan CO2 ke berkas seludang pembuluh. Di jaringan ini terdapat Rubisco yang mengikat CO2 tersebut, memulai siklus Calvin tanpa ada resiko fotorespirasi seperti pada tumbuhan C3. Walaupun menguntungkan pada kondisi suhu tinggi dan CO2 rendah, adaptasi ini melibatkan jalur reaksi yang lebih panjang untuk menghasilkan produk fotosintesis yang sama. Selain itu, produksi asam malat juga memerlukan biaya ATP tambahan. Jika faktor lain diabaikan, maka peningkatan kadar CO2 global akan lebih menguntungkan bagi tumbuhan C3 dibanding bagi tumbuhan C4. Jadi, berdasarkan hasil percobaan tersebut, kesimpulan yang tidak tepat adalah yang A. Peningkatan kadar karbon dioksida menurunkan laju fotosintesis secara signifikan pada tumbuhan C3. Oke, terima kasih sudah belajar. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!